Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui media online pada acara Halakoh Jumat Pekanan, eh, Jumat malam, Halakoh Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH bekerjasama dengan IMAH Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita akan dibersamai atau dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Jauhar Ridhoni Marzuk, yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin, para alim ulama serta umat Islam yang perjuangkan agamanya, dan insya Allah semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, semua yang menyimak acara ini baik di link Zoom maupun yang live di Facebook Dompet Alfa. Malam hari ini kita akan membahas mengenai kajian bekal kita sebenarnya untuk merawat eh, ketakwaan yang sudah kita raih. Insya Allah kemarin pada saat bulan Ramadan kita telah melaksanakan berbagai amalan, berbagai ibadah kita maksimalkan. Puasa sudah pasti dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat, kemudian baca Quran, zakat, sedekah, itu semuanya eh, kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dan sekarang kita kembali ke bulan-bulan normal. Bulan kita sekarang masih di bulan Syawal, dan kita harapannya kan selalu berdoa agar kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan. Nah, ini bagaimana kita merawat semua kualitas-kualitas ibadah yang sudah kita latih selama bulan Ramadan ini, agar ketakwaan yang sudah kita raih, kita uh, upayakan pada bulan Ramadan itu bisa terawat dengan baik sampai kita nanti bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Untuk kita akan dibimbing oleh Ustadz, mungkin ada kiat-kiatnya yang mungkin sudah yang nanti akan kita dengarkan bersama. Dan sebelum pembahasan itu, marilah kita buka uh, majelis uh, ta'lim dan majelis zikir pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya, kami persilakan Ustaz Johar untuk menyampaikan tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita limpahan nikmat dan taufiknya sehingga kita dapat berjumpa lagi. Alhamdulillah. Setelah selesai kita menjalani bulan Ramadan, kita kembali ke bulan Syawal, dan setelah ini kita juga akan masuk bulan Dzulqa'dah. Dan juga secara pribadi sudah lama kita tidak ngobrol, maka ini pertama kali setelah Ramadan saya ucapkan minal aidin wal faizin, terutama yang bergabung Pak Adi dan Pak Didi serta kawan-kawan yang lain. Nanti mohon disampaikan salam dari saya. Mohon maaf kalau selama interaksi kita dalam beberapa waktu sebelumnya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan
ada salah-salah ucap, salah-salah tindakan, ya yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, yang kita jalani tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Malam hari ini sesuai dengan request dari Pak Adi, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara merawat atau menjaga ketakwaan yang kita dapatkan setelah kita melewati bulan Ramadan. Maka ini saya bikin sedikit materi ya, nanti akan saya share untuk semacam gambaran aja. Tapi intinya ya nanti kita saling sharing ya, saling berbagi. Nanti Pak Didi ada hal-hal yang mau disampaikan, mau ditambahin, silahkan. Pak Adi juga kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan juga silahkan kan. Jadi kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling menasihati, saling belajar. Sebentar saya akan buka materinya. Oke, pembahasan kita tentang takwa. Jadi mungkin kita awali dulu dengan ketakwaan. Bagaimana definisi, kemudian ya apa hakikat dari takwa seperti yang diinginkan oleh Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar saya. Oke. Muncul, Pak? Ya. Muncul, Ustaz. Oke, kita merawat ketakwaan setelah Ramadan. Ya, ini husnudzon kita ya. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat ketakwaan gitu. Jadi kita yakin dulu Pak Adi ya. Insya Allah kita ada dapat takwa, kemudian kita tinggal jaga. Berhusnudzon dengan Allah. Berhusnudzon. Berat ini, husnudzonnya berat. Nah, tapi insya Allah lah ya kita husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku sebagaimana yang dikira oleh hambaku. Ya mudah-mudahan dengan husnudzon kita ya kita dapat ketakwaan. Intinya bagaimana ketakwaan untuk kita jaga. Tapi sebelum itu kita akan bahas sedikit tentang ketakwaan. Ya ini ada lafal tentang ketakwaan yang berkaitan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini insyaallah sudah sangat populer. Tapi saya membaca beberapa keterangan dari tafsir. Itu ada beberapa tafsir yang menyebutkan bahwasanya ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, tetapi kewajiban puasa secara umum. Bahkan sebagian menyebutkan kewajiban puasa yang tertuang dalam hadis ini adalah puasa 3 hari setiap bulan. Karena dulu sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan, umat Islam itu diwajibkan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Itu. Nah, setelah puasa Ramadan diwajibkan, baru puasa 3 hari itu dijadikan sebagai sunnah. Dalil tentang kewajiban puasa Ramadan itu sebenarnya ada di 2 ayat setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran 185. Nah, di situ kan ada jelas ya. Kalau di sini kan nggak disebutkan jelas. Bulan apa ini kewajibannya kan? Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa apa kan nggak disebutin, gitu kan? Terus di bulan apa gitu kan nggak disebutin. Bahkan sebagian juga menyebutkan puasa Asyura. Karena dulu juga di awal-awal itu puasa Asyura juga diwajibkan. Kemudian setelah puasa Ramadan diwajibkan, yang lain-lain tadi jadi sunnah. Gitu. Maka intinya kalau mau lebih jelas sebenarnya ya dalil untuk puasa Ramadan itu ada di ayat 185. Karena di situ kan jelas disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi bulan puasa, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga keterangan atas petunjuk-petunjuk itu, ya kan? Kemudian barang siapa yang hadir menyaksikan, maksudnya dalam keadaan tidak safar, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Nah, istilahnya
Ya, kalau mau lebih jelas, ya, itu dalil kewajiban puasa Ramadan itu di ayat 183. Nah, kalau dalil di ayat ini tadi ya masih ada potensi perbedaan pendapat. Tapi intinya ya dua-duanya juga bisa dijadikan sebagai dalil karena ini juga umum kan kewajiban puasa. Puasa Ramadan juga masuk dari kewajiban. Ya ini sekedar tambahan ini aja. Pengayaan informasi. Tapi di sini kan ada kata takwa. Jadi inti dari puasa kita, puasa apapun itu, mau puasa Ramadan, mau puasa di bulan lain selain Ramadan, maka intinya adalah kita ingin mendapatkan ketakwaan. Kemudian selanjutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa, beliau pernah mengatakan, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ini juga satu nasihat yang sebenarnya sangat dalam karena di sini disebutkan bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya di tempat manapun, dalam keadaan apapun, kita tetap harus bertakwa. Ada orang yang bertakwa ketika di masjid, gitu. Ada orang yang bertakwa ketika dalam majelis ilmu. Ada orang yang bertakwa ketika dalam keadaan ramai dilihat orang. Tapi ketika dalam kesendirian, ya kan? Ketika dalam dunia pekerjaan, atau ketika berbisnis, takwanya menipis atau bahkan hilang sama sekali. Nah ini kan hadis ini sangat penting. Jadi kita bertakwa itu bukan hanya di masjid, tapi juga di pasar, di kantor, dimanapun kita tetap bertakwa. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Dosa kecil ini bisa Allah hapuskan tanpa harus kita bertaubat. Bisa Allah hapuskan, enggak, belum tentu ya, tapi bisa. Ada potensi untuk Allah hapuskan tanpa kita bertaubat. Dengan apa? Dengan banyak cara. Dengan sholat kita, dengan langkah kaki kita ke masjid, kemudian dengan wudhu kita, dengan sedekah kita, itu kan menghilangkan dosa-dosa. Tapi kalau dosa besar dia harus bertaubat. Terutama kalau dosa kesyirikan maka dia juga harus bertaubat. Ya. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kebaikan Allah dihapuskan. Maka kita perlu memperbanyak kebaikan untuk menghapus itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan tuh bisa menghapus dosa kita tanpa kita bertaubat. Ya. Rasulullah pernah mengatakan salasun kafaratun. Ada 3 hal yang menghapuskan dosa. Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Maksudnya apa? Dalam keadaan dingin yang mencekam, ya kan? Dingin yang menusuk, terus kita tetap sempurna wudhu. Nah itu sebenarnya sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Nah itu juga bisa menghapuskan dosa. Wantidharus sholati ba'das sholat, menunggu sholat setelah sholat. Nah, itu juga bagian dari yang menghapuskan dosa. Dan bergawilah sama manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, jika penting. Kemudian apa itu takwa? Takwa kalau secara bahasa waqayati wiqayatan, yang berarti takut, menghindar, menjaga diri atau memberi jarak. Secara istilah ada ragam definisi, ya ulama banyak sekali definisinya ya. Memang takwa ini nggak bisa kita definisikan dengan satu definisi saja gitu. Dan setiap ulama itu memberikan definisi yang beragam. Ya intinya takwa ini kalimatnya ada dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga untuk mendefinisi. Tapi definisi ya dari Quran langsung gitu ya, atau dari hadis secara langsung itu nggak ada yang secara jelas, sehingga ulama berijtihad. Tapi ada yang mengatakan takut kepada Allah, menjaga diri untuk selalu menjalankan perintahnya, dan memberi jarak atau batasan antara diri kita dengan larangan-larangan. Jadi kan, kalau dari kata wiqayah jarak, jadi memberikan jarak antara kita dengan maksiat Allah. Gitu. Di antara dalilnya kan wala taqrabuz zina, jangan deketin zina, artinya harus ada jarak mendekati. Jadi harus ada jarak antara kita dengan zina itu. Kemudian apa pentingnya takwa? Kenapa takwa itu penting? Pertama, takwa adalah risalah semua nabi. Semua nabi Allah Subhanahu wa taala utus dengan risalah untuk mengajak orang bertakwa.
Ini contoh Nabi Nuh. Beliau mengatakan, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu athi'un. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepadamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, taat kepadaku. Nah, di sini Nabi Nuh sudah memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian Nabi Ibrahim, wa Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibrahim. Nabi yang lain siapa? Nabi Hud. Ada juga direkam dalam Al-Quran. Ya. Kadzabat 'adunil mursalin id qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Maksudnya mendustakan Hud, tapi kenapa disebut mursalin? Para rasul dengan kata jamak ya. Karena mendustakan satu nabi itu hakikatnya mendustakan semua nabi, ya kan? Maka di sini sebenarnya kaum Ad ini kan hanya diutus Nabi Hud. Kenapa kok Allah mengatakan mereka itu mendustakan para rasul, bukan mendustakan Hud saja? Karena hakikatnya mendustakan satu rasul itu mendustakan semua rasul, karena rasul itu inti ajarannya sama. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Surat Al-Baqarah akhirnya. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Hud, nah ini juga penting. Jadi walaupun ada perbedaan akidah, keyakinan antara Ad dengan Hud, ya, kaum Ad yang ingkar kepada Nabi Hud, itu Allah tetap menggunakan kata akhuhum ketika saudara mereka, saudaranya kaum Ad, yaitu Nabi Hud, mengatakan kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Maka dari sini ada ya satu konsep ya atau pemahaman bahwasanya persaudaraan itu bukan hanya berdasarkan persaudaraan akidah, karena ada persaudaraan ya sesama anak bangsa atau sesama kampung atau sesama masyarakat, sesama kabilah. Buktinya apa ya di sini? Jadi perbedaan akidah antara kaum Ad dengan Nabi Hud itu tetap oleh Al-Quran dikatakan mereka sebagai saudara. Kalau saudara satu keyakinan kan enggak juga, karena mereka berbeda keyakinan. Berarti ada saudara lain. Saudara apa? Saudara sebangsa. Ya. Kemudian Nabi Solih juga risalahnya juga mengajak untuk bertakwa. Kadzabat Tsamudul mursalin idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul, sama juga ini ya. Jadi Tsamud itu kan Nabi Saleh yang diutus kepada mereka. Tapi dikatakan mendustakan para rasul atau rasul-rasul. Karena mendustakan satu rasul itu hakikatnya mendustakan semua rasul. Idh qala lahum akhuhum, ketika saudara mereka, saudara kaum Tsamud yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, sama dengan tadi ya. Dan ada satu pemaknaan lain juga ya, yang bisa kita simpulkan dari kata saudara ini untuk menunjukkan bahwasanya ya Nabi itu memang dari bangsanya. Karena apa? Karena lebih paham. Dan orang itu lebih paham terhadap kepribadian Nabi itu. Jadi Nabi diutus dari bangsanya itu supaya orang itu tahu bahwasanya kepribadian Nabi ini memang baik. Untuk didustakan itu sebenarnya nggak ada alasan. Kalau mereka mendustakan, nah berarti keterlaluan. Maka dikatakan saudara. Jadi orang yang sudah sejak lama kamu kenal gitu. Sudah sejak lama mereka kenal, kok mereka ngingkar. Nah, di sini ada mengapa kamu tidak bertakwa? Ada perintah untuk bertakwa. Nabi Lut, kadzabat qaum Lutinil mursalin idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul, sama juga. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sekali lagi Nabi Lut juga mengajak kaumnya untuk bertakwa, tapi mereka ingkar. Sehingga pertanyaan ini pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawabannya. Mengapa kamu tidak bertakwa? Kamu kok tidak bertakwa? Kemudian kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika Syuaib idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi di sini nabi-nabi ya risalahnya mengajak untuk menyembah Allah
bertakwa, meninggalkan kesyirikan. Jadi takwa adalah risalah semua. Yang kedua, kenapa takwa itu penting? Takwa adalah sebaik-baik bekal. Ya, kita kalau dalam perjalanan, kita pasti membutuhkan bekal, ya kan? Kalau sekarang bekal terbaik adalah power bank, bekal terbaik adalah power bank atau charger. Orang boleh kehilangan yang lain ya, ketinggalan. Tapi kalau HP sama power bank ini jangan kehilangan. Nah, di akhirat nanti bekal terbaik kita adalah takwa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan insya Allah mengetahui. Ini juga penting untuk kita pahami, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan Allah rekam, Allah simpan. Walaupun kadang-kadang manusia itu tidak menghargai, ya. Kadang-kadang manusia itu mungkin tidak mempedulikan atau tidak membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan juga. Tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat, dan Allah mengetahui, jadi Allah simpan. Kebaikan itu akan dikembalikan kepada kita. Dan saya secara pribadi itu banyak mendapatkan apa ya? Ya, pengalaman seperti itu ya. Kebaikan yang pernah kita lakukan Allah balas dengan kebaikan yang lain. Yang walaupun kadang-kadang manusia itu tidak menghargai kebaikan kita. Oke, itu takwa adalah sebaik-baik bekal. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksudnya berbekalah dengan takwa. Berbekalah dengan takwa. Karena apa? Karena takwa. Kemudian kenapa takwa penting? Takwa adalah parameter kemuliaan seseorang. Artinya ukuran kemuliaan seseorang tidak dilihat dari fisiknya, tidak dilihat dari jasmaninya, tidak dilihat dari banyak hartanya, tidak dilihat dari pangkatnya. Insya Allah kita semuanya sudah memahami itu. Bahwasanya ketakwaan itu, kemuliaan seseorang di sisi Allah dilihat dari takwa. Di sini inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, artinya kalian berbagai macam. Ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang belok, ada yang sipit, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu kan berbeda-beda. Tetapi ya, kemuliaan itu tidak dilihat dari putih hitamnya, dari ikal atau lurusnya, ya, tapi dari ketakwaan. Dan takwa ada di mana? Takwa ada di dalam hati. Kata Rasulullah, at-taqwa hauna. Takwa itu posisinya di sini. Dan ini juga bagian dari apa ya, deklarasi Islam terhadap rasisme gitu ya, atau apa ya, ya satu pemahaman yang mengagungkan satu kelompok dibanding yang lainnya. Politik identitas. Gimana? Politik identitas. Mantap. Kekinian, ini tafsir kekinian loh ya. Jadi tafsir kontemporer. Ini yang dicari Pak Didi tadi. Ya, ini politik identitas ya, hanya karena kesukuan ini. Ya. Ini luar biasa ya. Di ayat ini turun atau disampaikan di masa ketika tadi ya, masih ada perbudakan, masih ada ini itu dan sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Kenapa takwa penting? Karena takwa adalah pakaian terbaik. Pakaian dalam artian apa? Pakaian itu kan di antara fungsinya menutupi keburukan, ya. Menutupi keburukan. Kemudian juga memberikan kenyamanan. Kemudian juga memberikan perhiasan. Nah, pakaian takwa ini lebih baik daripada pakaian-pakaian fisik manusia. Artinya orang dengan pakaian-pakaian tertentu, ya ini mungkin ada korelasinya juga dengan ayat sebelumnya. Ya, orang pakaian mahal ini itu dan lain sebagainya, tapi hatinya kotor, hatinya rusak, ya di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Ya, pakaian terbaik adalah takwa. Artinya orang walaupun pakaiannya biasa, sederhana, tetapi ada takwa. Nah, maka dia di sisi Allah lebih cantik, lebih terlihat ya, indah gitu ya. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Ya, artinya Allah sudah bukan Allah menurunkan pakaian ya, tapi maksudnya Allah menurunkan kepada manusia ini satu kemampuan atau potensi untuk bikin pakaian. Yang itu tidak Allah turunkan kepada makhluk-makhluk yang lain.
ya burung, ya ayam, ya itu kan nggak ada kemampuan mereka dengan akal pikiran untuk bikin pakaian itu nggak ada, maka mereka ya telanjang gitu ya. Ya yang punya peliharaan itu yang dikasih pakaian ya pakaiannya manusia yang bikin gitu. Jadi kami turunkan pakaian itu maksudnya kami turunkan kemampuan, kami berikan kepada kemampuan untuk membuat pakaian. Ya, sehingga kita pakainya kan macam-macam beragam-ragam. Setiap masa ada modelnya, setiap masa ada apa namanya fashionnya, setiap masa ada ininya. Gitu ya. Walibasut taqwa, tapi ya dibanding pakaian-pakaian yang membuat kamu tadi ya indah, menutup aurat, itu ternyata pakaian takwa yang lebih baik. Gitu. Artinya kalau pakaian yang kamu pakai itu tidak ada nilai ketakwaan dalam hati, yaitu ya jelek juga di sisi Allah. Artinya yang lebih baik daripada pakaian-pakaian fisik yang kamu pakai tadi itu, ada satu pakaian yang lebih baik, ini takwa. Nah, yang itu lebih baik daripada pakaian yang kamu pakai. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa membuat pakaian, bisa membuat fashion model. Ya. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Selanjutnya takwa adalah pembuka keberkahan rizki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ini ayat juga sering kita dengar ya. Ini ayat apa ya? Ayat kebangsaan, mungkin gitu ya. Ayat nasionalisme. Jadi bagaimana ketakwaan itu bisa mengubah suatu negeri menjadi berkah. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah. Berkah itu kebaikan yang melimpah dari langit dan dari bumi. Dari langit berupa hujan, dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, makanan yang dihasilkan oleh bumi, ya kan? Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai perbuatannya. Nah, di sini kan ada takwa. Dari takwa yang membuat suatu negeri itu berkah, yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takwa adalah pembuka jalan keluar dari masalah atau dari kesusahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap masalah. Karena yang memberi masalah kan Allah. Maka yang punya solusi juga Allah. Ya kalau intinya kayak ada orang yang bikin virus atau penyakit ya, virus laptop, kan virus komputer ya. Antivirusnya mereka yang punya ya. Dan Allah kan yang memberikan masalah, maka Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kalau di ayat ini maka ada dua kebaikan. Selain jalan keluar, jika Allah memberikan rizki tidak kita sangka-sangka. Rizki yang tidak disangka seperti apa? Ya banyak sih. Banyak orang yang bisa jadi pendapatannya lebih besar daripada gaji dia dalam pekerjaan. Ya ada banyak orang. Saya berpikir orang-orang zaman dulu itu kan rizkinya luar biasa ya. Orang zaman dulu itu kan bisa dikatakan anaknya banyak, pekerjaannya tidak tetap. Kadang-kadang anaknya tuh kesebelasan gitu ya. Bisa 8, 9, 10. Pekerjaannya bisa jadi serabutan, hanya berkebun yang nggak tahu ya apakah bisa panen atau tidak. Dan setiap bulan nggak tentu. Tapi kan ada aja rezeki yang bisa didapatkan dan bisa juga menghidupi anaknya. Bahkan banyak anaknya yang kemudian sukses ya kan, jadi orang mulia, jadi orang hebat. Banyak tokoh-tokoh kita juga yang lahir dari keluarga-keluarga seperti itu. Itu dari mana sih? Saya lihat ya itulah karena ketakwaan tadi itu. Orang zaman dulu itu kan ketakwaannya kepada Allah itu bisa dikatakan lebih kuat. Tawakalnya kepada Allah itu tinggi gitu. Sekarang kan kita ini banyak takutnya. Ya kalau nambah anak takut nggak bisa menghidupi, takut nggak bisa ini gitu. Orang zaman dulu ya kalau banyak anak banyak rezeki kan mungkin gitu ya. Yang mereka berpikirnya itu tawakalnya di situ sih. Kalau saya lihat itu gitu. Jadi dengan tawakal yang kuat itulah kemudian ya Allah beri aja jalan. Ya. Nah kita karena takut jadi ya sudah karena ketakutan itu jadi Allah juga
tersebut. Takwa pembuka jalan keluar. Takwa adalah pembuka jalan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui. Nah, ini juga penting bagi ya mungkin kita atau anak-anak kita ya yang ingin belajar, susah memahami pelajaran ya udah. Imam Syafi'i kan pernah dinasehati oleh gurunya Waqi'. Beliau mengatakan dalam syairnya itu, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadukan masalahku susah untuk menghafal kepada guruku Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia menasihatiku agar meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan dia memberitahukanku, menasihatiku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Artinya jalan pembuka ilmu itu adalah takwa. Ya, maka di sini juga penting ketika kita mengajarkan kepada anak kita atau kita sendiri belajar, dan kita perlu juga tirakat dengan cara tadi ya, yang berbanyak ibadah, meninggalkan maksiat. Takwa adalah penghapus dosa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberi kepadamu furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil. Nah, ini juga bagian dari hidayah Allah ya. Karena banyak orang itu yang nggak tahu mana hak, mana batil. Ya. Apalagi ya ini musim-musim politik ini ya, Pak dia. Nanti yang salah kena jadi benar, yang benar jadi salah. Ya. Karena banyak yang berkamuflase gitu. Ya. Yang pakai peci lah, yang pakai surban lah, ya kan. Nanti yang tiba-tiba banyak pergi berjamaah lah dan lain sebagainya. Ya itu kan Mendadak akhirnya soleh, gimana Pak? mendadak soleh. Mendadak soleh ya kan. Ya. Jadi kadang kita sendiri ya kan, kadang ini nggak tahu mana benar. Tapi yang bertakwa Allah berikan ya di semacam intuisi atau ilham ya untuk dia. Oh ini benar ini salah. Itu kan penting ya bagi kita, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Maka di antara doa yang penting kan kita mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba. Ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar di mata kami. Ya. Warzuqna tiba dan berikan kami rizki untuk mampu mengikutinya. Nah, itu juga penting ya. Kita udah tahu ini benar gitu kan. Ya ini benar di sisi Allah benar dan kita juga melihat itu benar. Tapi kita nggak bisa melakukan atau kita tidak mau melakukan ini juga repot. Ya, maka itu doa itu bagus banget. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar memang benar. Ya, jangan sampai yang benar di mata kami salah atau kebalikannya yang salah justru di mata kami. Warzuqna tiba'ah. Berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Berikanlah kami, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kemampuan untuk menghindarinya. Nah, ini penting juga. Ya, kadang-kadang kita tahu ini batil, ini salah. Tapi kita nggak bisa lepas. Kita nggak bisa, aduh gimana cara lepas. Nah, ini juga bagian dari ujian Allah. Oke. Kemudian Allah membersamai orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya Allah bersama, ya Allah siap membantu, siap menolong, ya, siap memberikan solusi bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapa orang yang bertakwa itu? Nah, ini untuk jadi apa ya? Ya jadi semacam ukuran ini. Kita tadi sudah husnudzon insya Allah ya, dengan Pak Adi kita husnudzon bahwasannya insya Allah kita mendapatkan ketakwaan. Nah, tapi ada ukurannya ini. Siapa orang yang bertakwa? Pertama di dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Gaib ya. Jadi iman kepada Allah, mendirikan salat,
menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta yakin akan adanya hari akhirat. Jadi rukun iman itu benar-benar ada dalam orang yang bertakwa, gitu ya. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab dan lain sebagainya, sampai iman kepada Allah dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Maka apakah ketakwaan ada pada diri kita? Ya, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah atau infak kita dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan siapa orang yang bertakwa itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian. Nah ini tadi. Ini penjelasannya ya. Tadi beriman kepada yang ghaib saja. Apa yang gaib itu? Ya Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Kemudian memberikan harta yang dicintainya, sama berinfak kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah di sini ada ketetapan zakat, kemudian ada infak. Berarti yang disebutkan sebelumnya itu adalah sedekah sunnah. Artinya mereka tidak hanya terbatas pada membayar zakat, tapi juga memberikan sebagian hartanya yang lain untuk orang yang membutuhkan. Orang-orang yang menepati janji, ketika ia berjanji, ada tambahan. Kalau yang tadi kan kayaknya rukun iman saja, tapi di sini ada tambahan yang lain. Rukun iman dengan rukun Islam sebagiannya, sholat dengan zakat. Tapi di sini ada tambahan lain, ada hablum minan nasnya, orang yang menepati janji. Ya, jadi itu juga sifat orang yang bertakwa. Kemudian sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Nah, peperangan itu contoh di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang ya dalam pergolakan batin kita ya. Kemudian dalam kita mencari nafkah, ya. Dalam kita berorganisasi, dalam kita berinteraksi dengan manusia. Nah, itu kadang-kadang ada ini ya, friksi-friksi atau ada gesekan-gesekan. Ya, yang itu juga butuh kesabaran. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Ya, kalau di sini disebutkan di akhirnya. Kalau di ayat yang tadi disebutkan di awalnya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ini. Nah, kalau ayat ini disebutkan duluan. Ini. Nah, mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi ini indahnya Al-Quran ya. Jadi kadang-kadang sifatnya itu disebutin duluan, baru ini. Kadang-kadang disebutin di akhir. Sifat-sifatnya dulu, baru itulah mereka orang yang bertakwa. Nah, kayak ini ya. Kemudian dalam surat Ali Imran, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya. Bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya, yang di sini yaitu, jadi ini orang yang bertakwa. Kemudian di sini siapa? Orang yang berdoa. Ada tambahan ini. Tadi rukun iman, rukun Islam dengan beberapa interaksi dengan manusia ya, sabar, kemudian menepati janji dan lain sebagainya. Nah di sini ada tambahan. Mereka memperbanyak doa. Doanya apa? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dia banyak berdoa. Doa untuk dihindarkan dari api neraka. Maka sifat orang yang bertakwa dari surat ini, ayat ini, dia banyak berdoa. Nah, orang yang berdoa seperti itu, itulah yang bertakwa. Kemudian yaitu sifat yang lain juga, orang yang bertakwa itu orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menafkahkan hartanya, dan mohon ampun di waktu sahar. Yang memperbanyak ibadah sebelum sholat subuh. Kemudian dalam surat Ali Imran juga ada yang lainnya. Saya selesaikan apa ini Pak Adi? Iya, Saya nggak lanjut apa-apa. dulu ya. Dilanjut Lanjut aja, ya. lanjut dulu. Oke. Takutnya kelamaan ya Pak ya. Sebentar, mohon maaf saya minum dulu. Kayaknya agak serak. Dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu ya.
Siapa yang bertakwa? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya. Sudah ada pada penjelasan ayat sebelumnya ya. Di waktu lapang maupun sempit. Nah ini penting juga. Kalau tadi nggak disebutkan tuh, menafkahkan harta, hanya menafkahkan sebagian hartanya. Kalau di sini ada tambahan keterangan, menafkahkan sebagian hartanya di waktu lapang dan waktu sempit. Artinya orang yang bertakwa itu bukan hanya bersedekah di saat dia mampu, tapi dalam keadaan kurang mampu pun dia masih ya berusaha untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat yang lain dikatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah berinfak orang yang memiliki keluangan itu sesuai dengan keluangannya, sesuai dengan kelapangan hartanya. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Barang siapa yang dipersempit rezekinya, maka hendaklah dia tetap berinfak sesuai dengan apa yang dimilikinya. Artinya orang yang bertakwa itu dia dalam keadaan lapang maupun sempit dia tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Bahkan bisa jadi infak dengan jumlah yang sedikit mengalahkan infak dengan jumlah yang besar. Orang yang hartanya 2 dinar disedekahkan 1 dinar, tentu di sisi Allah lebih besar nilainya daripada orang yang berinfak 100 dinar tapi dia memiliki harta 1 juta dinar. Karena orang yang mensedekahkan 1 dinar tadi, dia mensedekahkan setengah dari hartanya. Sementara yang 100 ya dibanding 1 juta itu kan 0, sekian. Kemudian selanjutnya, sifat orang yang bertakwa, orang yang menahan amarah. Ya tidak mudah emosi. Ini sifat yang tambahan ya, yang nggak disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dia tuh nggak mudah terpancing emosinya. Wal kadhiminal ghaidh. Dan ini adalah orang yang kuat. Orang yang kuat itu kata pepatah Arab, laisa syadidu bis-sur'ati. Laisa syadidu bis-sur'ati. Bukan orang yang kuat itu, orang yang menang dalam pergulatan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosi saat dia marah. Rasulullah sering menasihatkan kepada sahabatnya, la taghdab. Jangan kamu marah. Dengan kamu marah. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah, Rasulullah berikan saya nasihat. Rasulullah mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Rasulullah berikan saya nasihat. Saya minta nasihat. Maksudnya suruh apa kayak gitu? Suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh apa lagi gitu berbuat baik. Ternyata Rasulullah merintahkannya, nasihatnya cuma jangan marah. Akhirnya sahabat ini kemudian berpikir, kenapa Rasulullah itu nasihati saya jangan marah? Padahal saya minta, maksudnya suruh sholat kayak kasih doa-doa apa kayak gitu kan. Biasanya orang kalau minta nasihatnya begitu. Atau suruh apa. Ini kok malah disuruh jangan marah. Maka sahabat itu berpikir, setelah saya merenung berpikir, ternyata saya menemukan bahwasanya pangkal segala keburukan ada pada emosi atau marah. Artinya Rasulullah mengatakan jangan marah. Itu karena marah adalah pangkal sumber dari segala keburukan. Orang suami istri berantem ya karena emosi ya kan? Karena marah. Yang di antara atasan bawahan jadi berantem juga karena marah. Anak dengan ayah itu juga karena marah. Ya, dan lain sebagainya. Ya, marah itu pangkal dari segala keburukan. Maka sahabat tadi akhirnya sadar, oh iya, saya baru sadar bahwasanya marah adalah pangkal dari segala keburukan. Sehingga Rasulullah memerintahkan jangan marah. Orang yang bertakwa dia menahan amarah. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sifat orang yang bertakwa tambahannya lagi memaafkan kesalahan orang. Nah, ini juga nggak ada di ayat sebelumnya. Ini ada tambahan sifatnya. Wal'afina 'anil nas. Dia memaafkan. Jadi melapangkan hatinya untuk menerima kembali orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Dan memaafkan dalam Islam ini bukan hanya sekedar ya saya terima maafmu. Rasulullah itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan, ada 3 tahapan memaafkan. Yang pertama, wa'fu anhum, kata Allah. Beri ampun kepada mereka, Muhammad, ya, maafkan mereka. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi selain memaafkan, kita juga mendoakan supaya orang yang pernah berbuat salah kepada kita itu diampuni oleh Allah. Kita kan biasanya kalau memaafkan ya cukup dengan mengatakan, udah aku terima lah, jangan diulangi ya. Nah, tapi ada tahapan kedua, cara memaafkan yang sempurna ya.
memaafkan. Kemudian yang kedua, mendoakan kepada Allah untuk kebaikan orang yang tadi berbuat salah. Ya Allah, ampuni dia, karena sebenarnya dia itu nggak tahu. Rasulullah kan mengatakan doa itu banyak kali ya untuk umatnya. Rasulullah sering mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kepada kaumku, sesungguhnya mereka nggak tahu. Mendoakan. Ya. Jadi, nah kita kan jarang ya. Ya mungkin bisa jadi malah nggak pernah mendoakan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Ya betul, kita memaafkan, tapi tahapan kedua, memintakan ampun kepada Allah, ini kita lakukan. Yang ketiga, yang lebih berat lagi, wasyawirhum fil amri. Libatkan mereka dalam urusanmu. Jadi memaafkan, ya, melupakan kesalahannya. Kedua, memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Yang ketiga, melibatkan dalam urusan. Maksudnya diajak lagi bergabung. Kadang-kadang dalam satu organisasi ya, mohon maaf, atau dalam satu perkumpulan, ya ada orang minta maaf, ya udahlah, saya maafkan. Tapi kalau ada rapat nggak diajak lagi, nggak dimasukkan lagi dalam kepengurusan, ya kan? Atau nggak dilibatkan lagi dalam urusan-urusan. Ya itu kan nggak memaafkan secara sempurna, ya kan? Jadi ketika kita benar-benar memaafkan orang, libatkan lagi dia, dan Rasulullah diperintahkan, wasyawirhum fil amr, ajak dia untuk bermusyawarah. Kadang-kadang gitu ya, kalau udah kena slack kepada orang, udah dicoret-coret semua, ini udah nggak lagi lah, jangan diajak lagi ini itu dan jadi memaafkan kita ini belum sempurna, ya masih hanya sekedar 1-2 tahapan. Rasulullah SAW dengan Hindun, dengan Wahsy itu kurang apa ya, orang yang bersekongkol atau berkomplot untuk membunuh Hamzah pamannya. Tapi ketika mereka ya menyampaikan pertaubatannya, diterima. Mereka juga dilibatkan dalam peperangan-peperangan. Jadi dilibatkan juga dalam urusan, bukan berarti dikucilkan. Ada sebagian kita gitu ya, dimaafkan tapi habis itu dikucilkan. Nah ini juga nggak sempurna memaafkan. Orang yang bertakwa memaafkan kesalahan dengan cara tadi ya, melupakan kesalahan, kemudian memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Yang ketiga, melibatkan lagi dengan urusan, diajak lagi ya dalam urusan-urusan kita. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah. Sifat selanjutnya, orang yang bertakwa mudah ingat, mudah dia bertaubat. Ya kan? Jadi kita sebagai manusia itu pastilah sempat oleng, ya kan? Sempat kita juga menyeleweng, menyimpang, ya kan? Kadang-kadang kita dengan sengaja, dengan sadar kita melakukan dosa. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia cepat kembali. Dia nggak nunggu lama. Lalu memohon ampun kepada Allah, dan mereka orang lain, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ini sifat tambahan dari bertakwa. Kemudian selanjutnya surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a lillahi bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini juga penting nih. Orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, artinya sekelompok orang, mendorong kamu berlaku tidak adil. Ini banyak sekali. Ya, karena berseberangan, karena kita benci dia, akhirnya kita menilainya buru-buru. Kebaikannya itu benar-benar tertutupi, nggak kelihatan sama sekali. Kebalikannya, kalau kita lagi senang dengan orang, ya, kemudian mencintai orang, wow, itu kebaikannya muncul semua. Ini kita di tahun politik ini, ya mohon maaf ya. Sekarang kalau sudah mengidolakan seorang, wah, ada kebaikannya muncul semua tuh, ya kan? Yang dulu yang dulu dibully, ya sekarang lagi diangkat-angkat lagi, kan gitu ya. Ternyata sekarang sudah di kelompok sini, ya sekarang diangkat lagi. Yang sekarang di sini, yang dulu di kelompok sana, sekarang dijatuhkan, ya kan? Padahal ya antara dua itu ada kebaikan, ada keburukan. Ini pelajaran penting. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang, terhadap suatu kaum, mendorong kamu tidak ada. Atau kebencian kaum terhadapmu, kita nggak benci tapi orang itu benci kita gitu. Kadang-kadang kita juga sudah Mungkin di Indonesia kali ya, Ustaz. Kalau di sini kebetulan nggak ada, Ustaz. Apa tuh, Pak? Yang gitu ya. Tapi kan antum nyoblos juga di sana kan.
Nanti ya intinya ini ya kadang-kadang ngelihat percaturan itu kan gitu kan. Dulu dia membuli ini, sekarang karena jadi kelompoknya ya jadi diangkat-angkat. Ya kita tetap berlaku adil. Ada kebaikan kita, ada keburukan yang kita. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi orang yang bertakwa dia bersikap adil. Innal ladzina taqaw idza massahum tha'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa bila mereka ditimpa bisikan gangguan syaitan, mereka ingat kepada Allah. Ini penjelasan dari ayat yang sebelumnya tadi. Jadi ketika idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ketika mereka berbuat dosa atau maksiat, mereka cepat ingat. Dan bertakwa cepat ingat dia. Jadi cepat kembali gitu. Tidak larut ke dalam kesalahan atau dosa. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin alladziina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang takut akan azab Allah. Nah, ini sifat yang enggak ada di ayat yang sebelumnya. Jadi takut kepada Allah sedang mereka tidak melihatnya. Tadi kan beriman kepada yang gaib ya. Nah, ini ada satu penjelasan tambahan, takut kepada yang gaib. Jadi kita nggak melihat Allah, ya kan? Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Mereka juga tadi ya, maksudnya dengan huru hara hari kiamat, adab di hari kiamat dan sebagainya. Mereka juga takut. Ada khauf, ada roja, ya kan? Ini ada sisi khaufnya. Kemudian innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum minhum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air mereka sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, ini juga tambahan sifatnya. Dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi dan fajar. Ya, di waktu pagi sebelum fajar, waktu sahar. Kalau di bulan Ramadan, insya Allah ya kita tidurnya kayaknya dikit lah ya. Kita tadarus ngaji, kemudian nanti sebelum sahur kita kadang-kadang masih tahajud, ya kan? Masih sholat malam tambahan setelah sholat taraweh dan lain sebagainya. Dikit kita tidur. Nah, insya Allah dengan itu kita dapat ketakwaan. Nah, setelah ini gimana nanti? Ini belajar apa namanya tema kita ini, menjaga nanti. Nah, tapi sifat yang lainnya dari orang bertakwa ini tambahan juga nggak ada di ayat yang sebelumnya. Mereka banyak beristighfar di waktu sahar, minta ampun kepada Allah, dan mereka sedikit tidur. Berarti mereka memperbanyak sholat malam. Bagaimana merawat ketakwaan? Yang pertama, jadilah hamba Allah bukan hamba Ramadan. Kun rabbaniyan wa la takun ramadhani. Ulama kita dulu mengatakan, jadilah hamba Allah bukan hamba Ramadan. Ada ulama mengatakan seburuk-buruk makhluk hamba adalah yang hanya beribadah di bulan Ramadan atau hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Jadi sholatnya Ramadan, puasa Ramadannya. Tapi setelah itu ya sudah kabur. Jamaahnya ketika Ramadan. Setelah Ramadan hilang. Nah, ini berarti kan hamba Ramadan. Nah, kalau kita menjadi hamba Ramadan, ya kita gimana kita bisa menjaga ketakwaan? Ya nggak bisa. Ketakwaan kita akan hilang karena sholat kita hilang, puasa kita hilang, sedekah kita hilang, bacaan Quran kita hilang. Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadinya sembah Allah. Dan Allah tidak pernah hilang. Ramadan sudah berlalu. Ramadan sudah hilang dari kita. Kalau hamba Ramadan berarti hilang juga ibadahnya. Hilang juga penghambaannya. Tapi kalau hamba Allah, Allah nggak pernah hilang. Di Ramadan maupun di luar. Selanjutnya, semua ibadah Ramadan bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Puasa kita di bulan Ramadan masih bisa kok kita puasa di bulan yang lainnya. Yang terdekat ada puasa Syawal. Yang insya Allah kita udah selesai, ya kan? Ya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Artinya puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain juga ada ibadah puasa yang masih bisa kita lakukan. Sholat jadi Ramadan nggak di Ramadan. Taraweh gimana? Taraweh kan sholat malam. Sholat malam juga masih bisa kita lakukan di bulan-bulan lain, di luar bulan Ramadan. Sedekah gimana? Ya bisa juga. Zakat gimana? Zakat bisa juga. Zakat kan nggak harus di bulan Ramadan. Terutama zakat mal, ya kan dia dilakukan ketika haul.
kemudian apalagi zakat yang sunnah, yang sedekah maksudnya, ya kan? Itu juga bisa dilakukan di bulan-bulan lain Ramadan. Ngaji kita, tadarus kita bisa dilakukan. Artinya semua ibadah Ramadan masih bisa kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Yang selanjutnya bagaimana merawat ketakwaan di bulan Ramadan? Banyak hari utama lain di bulan Ramadan. Ya, selama ini kita berpikir, oh Ramadan betul, ya dilipat gandakan pahala, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Amalan yang sunnah jadi pahala yang seperti amalan yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Sehingga kita di bulan selain Ramadan kan ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ternyata masih banyak hari-hari utama di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan kalian memiliki beberapa karunia dalam setiap tahunnya. Maksudnya karena nafahat itu ada hari-hari khusus yang Allah berikan kemuliaan dalam setiap tahun. Contoh yang terdekat, nanti ada 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Nah, itu hari 10 pertama itu hari terbaik di antara hari-hari dalam setahun. Ya. Wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr. Kan 10 hari itu hari terbaik di antara hari-hari dalam setahun. Jadi ada waktu yang mulia yang lain selain Ramadan. Kemudian bahkan setiap hari di waktu malam sebelum kita di waktu sahar itu kan juga waktu yang mulia, ya kan? Kemudian nanti ada puasa Asyura, sebelum puasa Asyura ada puasa Arafah. Puasa Ramadan kita menghapuskan dosa, iya betul. Tapi ada juga loh puasa lain selain Ramadan yang menghapuskan dosa. Puasa Arafah, ya kan? 2 tahun. Puasa Asyura nanti setahun. Ya kan? Puasa Senin Kamis juga masih bisa dilanjutkan dengan fadilah-fadilah yang lain. Artinya masih ada hari-hari, waktu-waktu yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di luar Ramadan yang juga bisa kita cari. Yang selanjutnya sering bermuhasabah, ya introspeksi diri. Kita sudah sebulan dari Ramadan ini, gimana ibadah kita? Bolong-bolongnya seperti apa gitu ya kan? Kemudian ngajinya gimana? Kemudian sedekahnya gimana? Jadi ada waktu kita itu muhasabah, jangan sampai kita terlalu lama larut. Boleh kita istirahat sejenak, boleh kita mengurangi intensitas ibadah kita, ya, artinya menjaga ritme gitu. Tapi tadi tetap jangan sampai lama, karena kalau kelamaan nah nanti jadinya malas lagi. Selamat malam. Ya mungkin setelah Ramadan agak-agak istirahat sebentar, tapi jangan lama-lama. Jangan setahun ya cuman Ramadan itulah kita sholat malam. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang, karena hal itu akan memudahkan hisab mutlak. Dan bersiap-siaplah untuk hari di mana kamu dipaparkan, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ya, wallahu a'lam. Jadi itu mungkin sedikit pembahasan tentang bagaimana kita menjaga ketakwaan kita setelah kita selesai menjalani bulan Ramadan. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik. Terima kasih Ustaz. Paparannya panjang tadi, definisi takwa bermacam-macam banyak di Quran Ustaz ya.